dengan kehadiran work automation, setidaknya ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu manfaat untuk organisasi dan manfaat untuk employee itu sendiri. Kalau untuk organisasi ya, jelas. Kalau untuk organisasi ada cost reduction, ada speed increase gitu kan. Terus kemudian si robot ini itu perbandingannya ya, misalnya kayak kita ngerjain input data itu bisa sampai 3 menit untuk satu record. Si botnya tadi itu video itu durasi dalam satu menit kali ya, sekitar 1 menitan itu dia ada 4 invoice loh yang udah tercreate gitu. Sementara manusia 1 menitan tuh bisa ngapain? Paling login ke sistem doang gitu kan. Nah, itu makanya speed-nya increase, kemudian quality-nya terimprove. Karena sekali kita define robot ini berjalan dengan benar, seterusnya benar. Gitu. Kemudian terstandar. Flow-nya juga terstandar, bisnis prosesnya juga terstandar. Itu bonus tambahan yang bisa didapatkan oleh organisasinya, teman-teman. Kemudian compliance. Ketika kita define flow-nya si robot ini berjalan, dia pasti akan comply dengan policy yang ada. Kalau ada perubahan policy, ya tinggal dikonfigur aja, nyesuaiin perubahannya tersebut. Kemudian, sekali diterapkan, dia akan ngikutin terus. Dia robot itu nggak akan ngeyel gitu. Kayak manusia itu nggak akan ngeyel. Dan scalable, artinya saat kita butuhkan, ya kita bisa tambahin robotnya. Kalau saat kita nggak butuhin, kita bisa matiin dulu. Atau kita pengen duplikasi, ya tinggal duplicate. Gimana? Kemudian uptime-nya increase. Misalnya contoh kayak chatbot itu tadi. Chatbot itu melayani atau berinteraksi dengan customer itu 24/7. Jadi uptime-nya yang dulu, misalnya kalau kita lewat call center gitu. Kadang call center pun juga 24/7, tapi juga kadang diangkatnya lama kalau pas lagi tengah malam gitu kan. Kalau si bot itu sama responsiveness-nya, sama kecepatannya, dan itu 100% dia up gitu. Terus kemudian, apa sih manfaatnya bagi employee? Yang pertama adalah free up time, membebaskan karyawan dari rutinitas hal-hal pekerjaan yang sifatnya tedious, yang sifatnya melelahkan, berulang-ulang, capek, tidak menginspirasi gitu. Kalau yang kemarin, di sesi kemarin, ada Miss Via sampaikan data 35% millennials itu berganti-ganti pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun, maksimal 1 tahun lah. Kemudian punya prinsip, ya udah datang kerja pulang gitu. Dan millennials ini tidak akan terlalu tertarik dengan tipe pekerjaan yang sifatnya yang manual, repetitif, tidak menginspirasi. Ketika hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh si bot, si karyawan ini nanti bisa melakukan suatu pekerjaan yang punya value yang lebih tinggi lagi, yang lebih strategis. Misalnya contoh gini, rekrutmen gitu ya. Kita tahulah betapa susahnya, betapa time consuming-nya melakukan screening kandidat. Misalnya di LinkedIn gitu kan, LinkedIn cari gitu kan, kandidat ini cocok enggak ya, kandidat ini cocok enggak ya gitu. Terus kemudian habis itu ketemu kandidat, kita call satu-satu buat janjian, schedule, ngirim invitation. Belum lagi interview, offering dan sebagainya. Nah, ketika misalnya screening aja, screening kita otomatiskan. Kita buat suatu botnya login ke LinkedIn, kemudian dia menempatkan suatu keyword, mencari kandidat-kandidat tertentu, terus kemudian didapatkan kandidatnya, dimasukkan ke dalam Excel, kemudian diberikan kepada si HR system, kemudian akan di-compare secara otomatis kandidat ini sudah pernah belum ya di interview sebelumnya gitu kan. Terus kemudian kalau memang sudah oke, nanti akan dischedule-kan. Itu semuanya dilakukan otomatis, sementara si HR recruitment ini akan punya waktu yang lebih banyak lagi untuk menjalankan perannya dalam pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi, misalnya mempersiapkan proses interviewnya, mempersiapkan assessment-nya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan kandidat yang best fit di organisasi tersebut. Tanpa dia capek-capek waktunya terbagi ke hal-hal yang administratif tersebut. Membebaskan karyawan, meningkatkan job satisfaction, dan juga yang paling penting adalah mengenable corporate innovation. Mereka jadi punya waktu untuk bisa berkreasi, mereka punya waktu untuk bereksperimen, mereka punya waktu untuk menemukan cara-cara baru, membuat suatu inovasi-inovasi, menginisiat suatu
project untuk innovation itu sangat dimungkinkan sekali karena mereka sudah terbebas dari hal-hal yang sifatnya rutinitas yang manual dan capek gitu ya.